Suku Sasak merupakan suku yang bertempat tinggal di Pulau Lombok. Pulau ini terletak di sebelah timur Pulau Bali, dipisahkan oleh Selat Lombok. Kurang lebih terdapat sekitar 3 juta jiwa yang mendiami pulau ini. 80% diantaranya adalah suku Sasak. Suku Sasak telah menghuni pulau ini selama berabad-abad. Mereka telah menghuni pulau ini sejak 4000 sebelum Masehi. Wah, lama banget nggak sih? Ada yang mengatakan bahwa orang Sasak berasal dari percampuran antara penduduk asli Lombok dengan pendatang dari Jawa. Ada juga yang menyatakan bahwa leluhur orang Sasak adalah orang Jawa. Menurut Goris S., Sasak secara etimologi berasal dari kata sa yang berarti pergi dan saka yang berarti leluhur. Dengan begitu, Goris menyimpulkan bahwa Sasak memiliki arti pergi ke tanah leluhur. Dari pengertian inilah diduga bahwa leluhur orang Sasak itu adalah orang Jawa. Bukti lainnya merujuk kepada aksara Sasak yang digunakan oleh orang Sasak disebut sebagai Jejawan, yang merupakan aksara yang berasal dari tanah Jawa. Bahasa suku Sasak memiliki bahasa daerah sendiri yang disebut sebagai bahasa Sasak fisik, tidak disebut dan resmi bahas yang ditinggal di kawasan Pemdasar di Pulau Lombok untuk bahasa di lingkungan pendidikan peserta dan antar etnis menggunakan bahasa Indonesia. Mayoritas suku Sasak memeluk agama Islam, bahkan Pulau Lombok dijuluki sebagai Pulau Seribu Masjid. Selain itu, penduduk masyarakat suku Sasak juga ada yang menganut agama Hindu, Buddha, dan juga animisme. Penduduk minoritas lainnya ada yang menganut kepercayaan sebelum masuknya Islam, yaitu Buddha. Selain itu, sekitar 1% masyarakat suku Sasak menganut kepercayaan yang agak berbeda, yaitu Watu Telu. Watu Telu merupakan kepercayaan Islam, namun dengan sudut pandang yang berbeda. Watu Telu adalah kepercayaan di mana penganutnya hanya menjalankan 3 rukun Islam, yaitu 2 kalimat syahadat, puasa, dan sholat. Suku Sasak, Desa Sade. Jika kalian ingin mengenal lebih jauh tentang suku Sasak, bisa banget berkunjung ke Desa Sade di Lombok Tengah. Kehidupan suku Sasak di sana masih tradisional. Keseharian mereka bahkan bisa kita saksikan secara langsung hingga saat ini. Bahkan desa ini ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah. Daerah ini juga dihuni oleh sekitar 700 jiwa warga Sasak yang masih memegang erat tradisi dan budaya suku Sasak. Tradisi dan budaya. 1. Bau nyale. Nyale adalah sejenis binatang laut yang termasuk jenis cacing atau Annelida yang berkembang biak dengan bertelur. Dalam alam kepercayaan suku Sasak, nyale bukan sekedar binatang. Beberapa legenda dari suku ini yang menceritakan tentang putri yang menjelma menjadi nyale. Lainnya menyatakan bahwa nyale adalah binatang anugerah. Keberadaannya dihubungkan dengan kesuburan dan keselamatan. Ritual bau nyale atau menangkap nyale digelar setahun sekali, biasanya pada tanggal 19 atau 20 pada bulan ke-10 atau ke-11. Menurut perhitungan tahun, suku Sasak kurang lebih terkisar antara bulan Februari atau Maret. Maos kurang lebih artinya membaca, dan orang yang membaca disebut proses lomba. Maos adalah lomba untuk membaca Torah yang menceritakan hikmah dari dulu mereka. Tujuan lomba membaca cerita ini adalah agar generasi selanjutnya dapat mengetahui kebudayaan dan sejarah masa lalu. Selain itu, lomba ini juga dapat berfungsi sebagai transmisi nilai-nilai sosial budaya dan transit pada generasi perunsur 1. Kelompok proses misalnya terdiri dari 3-4 orang, membaca, menjaga, dan pendukung sekolah. Yang ketiga, ada merakik. Merakik adalah salah satu tradisi perkawinan yang cukup unik di suku Sasak, Nusa Tenggara Barat. Tradisi ini dilakukan dengan cara calon pengantin pria menculik calon pengantin wanita sebelum melakukan ritual pernikahan.
calon mempelai pria yang menculik calon mempelai wanita ini selanjutnya akan dibawa dan disembunyikan di rumah pihak ketiga dari pihak laki-laki. Hal ini bertujuan untuk menjadikan perempuan tersebut sebagai istrinya. Tradisi kawin lari ini merupakan suatu proses yang di dalamnya terdapat implementasi dari 3 hukum, yaitu hukum teologi atau syariat, custom atau budaya, dan state atau negara. Sistem merakit ini mempunyai penyelesaian berupa pelaksanaan negosiasi antara perwakilan dari pihak wanita dan pihak pria. Ada Rebo Bontong. Suku Sasak percaya bahwa hari Rebo Bontong merupakan hari puncak terjadinya bencana dan penyakit. Sehingga bagi mereka sesuatu yang tabu jika memulai pekerjaan tepat pada hari Rebo Bontong. Kata Rebo dan juga Bontong kurang lebih artinya putus atau pemutus. Upacara Rebo Bontong dimaksudkan untuk dapat menghindari bencana atau penyakit. Upacara ini digelar setahun sekali pada hari Rabu di minggu terakhir bulan Safar dalam kalender Hijriah. 5. Bebungkus batu. Kata bungkus yaitu sejenis ramuan obat berbahan dasar beras yang dicampur oleh berbagai jenis tanaman. Dan dari kata batu yang merujuk kepada batu tempat melaksanakan upacara. Bungkus batu adalah upacara yang digelar untuk meminta berkah kepada sang kuasa. Upacara ini dipimpin oleh penghulu atau pemangku adat dan kiai atau ahli agama. Masyarakat ramai-ramai mengenakan pakaian adat serta membawa dulang sesajen dari hasil bumi. Bebungkus batu 2 kali setahun. Pertama, tanaman padi tampak hijau di musim hujan, dan kedua, 4 bulan kemudian atau ketika sudah panen di musim kemarau. Itu tadi berbagai kearifan lokal dari suku Sasak yang ada di Lombok. Semua tradisi dan budaya yang ada mempunyai maksud dan manfaatnya tersendiri, baik untuk manusia yang melaksanakan ataupun untuk alam.